Oke, kita masuk ke bahasan terakhir, yaitu terkait dengan kerangka atau cara kita berpikir terkait dengan hal-hal apa saja sih yang dibahas dalam mengkaji masa remaja ya, utamanya dalam perspektif psikologi perkembangan. Oke, nah ada 3 hal ya kalau menurut kerangka konseptual yang dibangun oleh John Hill tahun 83 ya. Kerangka kajian dalam psikologi perkembangan remaja itu ada 3 hal, yaitu membahas terkait dengan perubahan-perubahan fundamental yang terjadi pada masa remaja, konteks-konteks yang menjadi latar belakang perubahan tersebut di masa remaja, dan perkembangan psikososial. Kita bahas satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan perubahan fundamental? Jadi namanya saja kita belajar tentang psikologi perkembangan ya. Kajian dalam perspektif psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan itu kan membahas tentang berbagai perubahan yang terjadi sepanjang hayat ya, sejak kanak-kanak, sejak dalam masa kandungan sampai kemudian akhir hayat ya. Nah, ada 3 fitur utama dalam perubahan fundamental tersebut, yaitu khusus untuk masa remaja ya, khusus masa remaja, yaitu adanya transisi dari aspek biological, dari aspek kognitif, dan transisi dalam aspek sosial. Dalam biological yaitu ya transisi ketika seseorang masuk ke masa pubertas, perubahan biologis apa yang terjadi ya, baik itu yang tampak maupun tidak tampak, atau bahkan yang nanti sekarang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, misalnya kajian-kajian di dalam neuroscience ya, misalnya dalam aspek neurologisnya perubahan apa yang terjadi di masa remaja. Lalu kemudian cognitive transition ya, jadi perubahan dalam cara berpikir ya, cara berpikir yang lebih abstrak, yang kemampuan advance thinking skill-nya juga semakin berkembang. Kemudian selanjutnya adalah social transition. Jadi bagaimana perubahan cara pandang masyarakat terhadap remaja yang sehingga akan berpengaruh terhadap kesempatan remaja, tanggung jawab remaja. Jadi bagaimana sosial itu kemudian punya dampak terhadap perubahan yang terjadi pada remaja. Jadi misalnya kalau misalnya tidak ada tuntutan seseorang itu harus mempersiapkan untuk kehidupan orang dewasa ya, ya mungkin nggak ada namanya masa remaja gitu ya, kayak gitu. Itu contohnya. Oke. Oke, baik. Terus kemudian next-nya. Nah, kemudian kalau kita membicarakan kerangka konseptual terkait dengan konteks itu, ternyata perubahan fundamental itu memang khas terjadi pada remaja. Tetapi kenapa kok satu orang sama orang lainnya bisa berbeda? Misalnya ada anak seorang remaja A dan B gitu ya, dia mengalami masa pubertas di usia yang sama ya, tetapi ternyata jenis kelaminnya sama, tetapi ternyata mereka menunjukkan perilaku yang berbeda. Oke, maka perlu diingat apakah A dan B ini punya pengalaman hidup yang sama persis. Pengalaman hidup yang sama persis itu yang bisa menjadi konteksnya. Salah satu teori psikologi, perspektif di psikologi perkembangan yang populer digunakan untuk meninjau konteks dari permasalahan tersebut, perkembangan remaja, adalah teori ekologi dari Uri Brenner ya. Misalnya dalam teori itu kan dijelaskan bagaimana perkembangan seseorang itu sangat tergantung dari sistem yang meliputinya, mulai dari mikrosistem, mesosistem, makrosistemnya, sampai yang kemudian kronosistem seperti itu. Dan konteks ini bisa berupa komponen lingkungan sosial, baik itu yang sifatnya fisik ya maupun yang non fisik ya, budaya, periode, kapan dia hidup, public policy ya, kebijakan-kebijakan, nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat dan sebagainya. Itu adalah merupakan konteks. Nah, inilah yang sering membuat kadang sebagai praktisi itu kadang juga bingung ya. Jadi misalnya ada orang tua yang bertanya, gimana ya biar nanti ketika anak saya ketika dia masuk masa remaja itu dia hidupnya akan baik-baik saja ya. Maka seperti yang disampaikan oleh Steinberg ya, dia ahli psikologi, dia akan menjawab ya itu sangat tergantung ya. Sangat tergantung konteksnya, dan konteks ini kan sesuatu yang susah untuk kemudian kita kendalikan. Sebagai seorang orang tua, bisa nggak orang tua itu mengendalikan yang namanya kebijakan publik, hukum misalnya? Bisakah orang tua ini mampu mengendalikan
apa yang lingkungan bicarakan terhadap anaknya. Bisakah dia mengendalikan pengaruh teknologi? Ya, susah gitu ya. Jadi it depends gitu. Oke, dan yang terakhir yang menjadi konteks kajiannya yaitu bagaimana perubahan dalam konteks psikososial. Ya, psikososial itu aspek-aspek yang itu berkaitan dengan perkembangan psikologis dan sosial, di mana itu keduanya tarik menarik ya, dari internal individu dan eksternal individu. Ya, contohnya apa? Contohnya 5 kajian yang ini sangat menarik dikaji di masa remaja karena begitu banyak problematika fenomena yang terkait dengan 5 isu tersebut. Misalnya apa? Identity, yaitu sumbernya dari teorinya si Erikson, autonomi, kemandirian, ekspresi kemandirian, ya. Yang memang kalau dari kanak-kanak sih sudah mandiri, mandi sendiri, ya. Seorang anak dari kanak-kanak itu autonomi kan dikatakan dia sudah lepas dari orang tua ya. Yang dulu awalnya digendong, sekarang dia bisa jalan-jalan kemana sendiri, itu juga autonomi. Tetapi yang dimasukkan dengan autonomi di sini adalah kemandirian yang sifatnya lebih psikologis ya. Jadi misalnya berani mengambil keputusan, mandiri mengambil keputusan, mandiri dalam menentukan karir ya dan sebagainya. Intimacy, bagaimana dia menjalin hubungan yang mendalam, intim dengan lingkungan di sekitarnya. Baik itu mungkin misalnya konteksnya pernikahan, punya sahabat dekat ya. Jadi bagaimana dia memelihara, membentuk, mulai memelihara sampai kemudian misalnya memutuskan ya. Nah itu. Kemudian sexuality itu perkembangan dan ekspresi dorongan seksual yang ini merupakan impact dari pubertas. Kemudian achievement, bagaimana perilaku dan pemikiran seorang remaja mengenai evaluasi dari kompetensinya. Ya. Dan kemudian bagaimana dia punya harapan di masa depannya gitu. 5 aspek ini bukan artinya hanya terjadi di masa remaja ya. Wah nggak ada, nggak usah mengkaji identitas pada orang dewasa, enggak kayak gitu ya. Tetapi 5 aspek ini sangat menarik dikaji di masa remaja karena perkembangannya, perubahannya itu unik sekali dibandingkan masa yang lain. Identity misalnya katakanlah sense of me ya. Pada kanak-kanak ya dia sudah berkembang identitasnya ya. Tetapi kenapa kok di remaja itu menarik untuk dikaji terkait dengan perkembangan identitas? Karena dimulai masa remaja seseorang itu mulai kemudian aware untuk melakukan konstruksi terhadap siapa dirinya. Kalau dulu ya dia percaya aja dibilang anak pinter, ya anak manis, anak soleh, ya anak hebat seperti itu. Tapi ketika masuk masa remaja, ya benarkah aku anak hebat ya? Dia mengkaji dirinya seperti apa. Begitu juga mungkin sexuality. Orang dewasa media menarik nih ngomongin sexuality. Bisa dikaji juga di masa dewasa media, tetapi di masa remaja kan menarik, lebih juga menarik karena ini awal mulanya biasanya aktivitas seksual itu kemudian mulai bekerja dan selanjutnya. Oke, begitu teman-teman. Tinggal yang terakhir ini adalah bonus dari saya.